Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang merindukan ketenangan. Hari ini, mari kita duduk bersama dalam keheningan, membuka ruang hati dan pikiran untuk sebuah perjalanan yang lebih dalam, sebuah perjalanan menuju kedamaian ruh yang sejati. Izinkan dirimu melepaskan segala beban dunia dan rasakan setiap nafas yang mengalir sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Di sini, kita akan menyusuri lantunan solawat yang bukan hanya kata-kata, tapi sebuah getaran cinta yang mampu menyentuh dan menghidupkan kembali ruh yang mungkin sudah lama terluka. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk sejenak menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan membiarkan diri hadir sepenuhnya di momen ini. Dan jika di sepanjang perjalanan ini hatimu tergerak, jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau perasaanmu di kolom komentar. Karena bersama, kita bisa saling menguatkan dan menyebarkan cahaya cinta yang lebih besar. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh harap. Bab 1. Ketika nama Rasulullah menyentuh kalbu. Pernahkah engkau duduk dalam sunyi, lalu dari dalam dada muncul getaran halus yang tidak bisa kau jelaskan? Seolah ada yang mengetuk hatimu dengan lembut, namun membuatmu terdiam seketika. Getaran itu bukan sekadar rasa, itu adalah ruhmu yang sedang memanggil satu nama yang telah dikenal jauh sebelum engkau dilahirkan. Nama yang bukan hanya dikenal oleh bumi, tapi juga oleh langit, oleh para malaikat, oleh pepohonan dan makhluk tak kasat mata. Nama itu adalah Muhammad. Dan ketika nama ini disebut, bukan hanya telinga yang mendengar, tapi ruh yang bergetar. Sebab ruh kita pernah bersaksi atas kenabian beliau dalam alam sebelum jasad ini mengenal dunia. Nama Rasulullah bukan sekadar rangkaian huruf, ia adalah cahaya. Setiap kali diucapkan dengan cinta, maka ruh kita menyala meski tubuh sedang letih. Setiap kali lidah melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu bukan hanya doa, itu adalah panggilan kepada asal-usul cinta. Cinta yang tidak meminta imbalan, tidak menuntut syarat. Rasulullah tidak pernah meminta dari kita apapun, selain agar kita mengenalnya, mencintainya, dan berjalan dalam jejaknya. Dan itu pun bukan untuk beliau, tapi untuk keselamatan kita sendiri. Maka sungguh mengherankan, mengapa hati yang keras bisa luluh hanya karena menyebut satu nama. Namun begitulah keajaiban sholawat. Ia membelah dinding antara dunia dan ruhani, dan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Kadang kita membaca sholawat dengan cepat, sekadar kebiasaan. Tapi pernahkah kau coba duduk, menenangkan diri, dan melafazkannya perlahan? Di saat itulah terasa bahwa yang bergerak bukan sekadar suara, tapi seluruh bagian dari dirimu, jiwa, dada, nafas, bahkan air mata yang selama ini enggan turun. Nama Rasulullah mengandung kelembutan yang tak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Ia masuk perlahan, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan. Tak terlihat tapi terasa. Kau mungkin tidak tahu bagaimana perasaanmu berubah, tapi tahu-tahu dada menjadi hangat, pikiran menjadi tenang, dan wajah menjadi teduh. Itulah pertanda bahwa ruhmu sedang bersentuhan dengan cinta yang murni. Bersolawat bukan berarti menjadi sempurna. Justru dengan membaca solawat, kita mengakui bahwa diri ini penuh kekurangan, dan hanya dengan cinta kepada Rasulullah, kita diberi kekuatan untuk terus melangkah. Dalam tiap kalimat solawat, ada bisikan harapan yang tak terdengar oleh telinga manusia, namun jelas didengar oleh langit. Solawat adalah bahasa hati yang tak memerlukan terjemahan, dan ketika ia dilafazkan dari kedalaman nurani, maka alam pun ikut bersaksi bahwa seorang hamba sedang mengundang rahmat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semesta. Rasulullah tidak hadir lagi secara fisik, namun cintanya tidak pernah pergi. Ia hidup di setiap solawat yang kita lantunkan. Ia hadir dalam air mata yang jatuh tanpa sebab saat menyebut namanya. Ia mendekat saat hati kita remuk dan hanya mampu berucap lirih, "Ya Rasulullah." Maka disitulah permulaan dari segala perjalanan ruhani. Menyebut namanya dengan kesadaran bahwa kita adalah pecinta yang sedang pulang. Solawat bukan hanya amalan, tapi kunci. Dan ketika ia dibaca dengan hati yang terbuka, maka pintu-pintu langit pun ikut terbuka untuk menyambut ruh yang rindu. Bab 2. Solawat sebagai nafas ruhani. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti bernapas?
tubuh ini akan melemah, pikiran menjadi gelap, dan akhirnya kehidupan terhenti. Begitu pula dengan ruh kita. Ia juga butuh bernafas, bukan dengan oksigen, tetapi dengan zikir dan cinta. Dan di antara semua zikir, solawat adalah nafas paling lembut, paling dalam, dan paling penuh cahaya. Setiap kali solawat dilafazkan, ruh seakan diberi udara baru untuk hidup. Bukan udara biasa, tetapi udara surgawi yang membawa kesejukan, pembersihan, dan kekuatan ilahiyah yang tidak bisa dijelaskan oleh akal duniawi. Saat engkau membaca Shallallahu ala Muhammad, coba perhatikan nafasmu. Ada sesuatu yang bergerak dari dalam, lembut, sunyi, tapi sangat nyata. Ia bukan sekadar ucapan, melainkan aliran getaran cinta dari jiwa menuju langit. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai napas ruhani. Ia tidak bersuara keras, tetapi efeknya menembus segala batas. Ia tidak terdengar oleh orang lain, tapi membuat malaikat diam menyimak. Dan yang paling istimewa, solawat tidak membutuhkan kondisi sempurna. Dalam sakit, dalam kecewa, dalam lelah yang dalam, ia tetap bisa mengalir, bahkan dengan nafas yang nyaris putus. Solawat bukanlah bacaan untuk orang yang sudah suci, justru ia adalah bacaan bagi mereka yang ingin disucikan. Dan dalam tiap hembusan solawat yang kita lafazkan, ada energi yang menghapus keraguan, ketakutan, dan luka-luka yang telah mengendap lama dalam jiwa. Bahkan ketika engkau sendiri tak tahu apa yang sedang kau rasakan, solawat hadir sebagai pelukan lembut dari alam yang tak terlihat, menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini kau sembunyikan dari dunia. Solawat adalah bahasa universal ruh. Dimanapun engkau berada, di sudut kamar yang gelap, di antara keramaian kota, atau dalam sunyi malam yang hanya ditemani lampu kecil, engkau bisa melantunkannya dan langit akan mendengar. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau bersungguh-sungguh. Bukan karena engkau tahu semua ilmu, tapi karena engkau membawa hati yang ingin kembali pulang. Dan dalam setiap solawat yang dibaca dengan jujur, ruh akan menemukan jalannya. Maka jadikanlah solawat sebagai nafasmu. Jangan tunggu tenang dulu baru membaca. Justru bacalah saat dirimu kacau, gelisah, atau hancur. Sebab solawat tidak menunggu waktu terbaik. Ia menciptakan waktu terbaik. Dan ketika ruhmu sudah terbiasa bernapas dengan solawat, maka engkau akan merasakan dunia ini menjadi lebih ringan, meskipun masalah masih ada. Sebab ruh yang kenyang dengan cinta Rasulullah adalah ruh yang tak mudah roboh, meski diterpa badai dari segala arah. Bab 3. Ketika langit membalas solawatmu. Mungkin selama ini kita merasa setiap doa dan solawat yang kita ucapkan hanya menguap di udara. Seolah tiada yang peduli, seolah tak ada yang menjawab. Tapi itu hanya perasaan yang muncul dari logika dunia. Sebab dalam realitas ruhani, tidak ada satu pun solawat yang terbuang sia-sia. Setiap solawat yang keluar dari hati langsung tercatat di langit. Bahkan lebih dari itu, ia dikalikan, disucikan, dan dikembalikan kepada kita sebagai rahmat yang tak selalu tampak secara kasat mata, namun terasa dalam kedamaian yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Allah sendiri yang berjanji bahwa siapa yang bersolawat kepada nabinya 1 kali, maka dia akan memberikan 10 rahmat sebagai balasan. Bayangkan, 1 lafaz, 10 rahmat. Itu baru angka. Tapi rahmat itu bisa berwujud apa saja, kesehatan, keselamatan, rezeki yang datang tiba-tiba, atau bahkan diselamatkannya kita dari musibah yang tidak kita ketahui. Terkadang, hanya karena engkau bersolawat di pagi hari, maka malam harimu diselamatkan dari sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu. Banyak yang mencari jalan tercepat menuju keberkahan hidup. Ada yang sibuk mengejar dunia, ada yang rela mengorbankan jiwanya demi dunia yang fana. Padahal solawat adalah pintu keberkahan yang paling mudah dijangkau. Ia tidak butuh biaya, ia tidak menuntut waktu tertentu. Ia hanya meminta hatimu hadir dan lisanmu bergerak. Dan saat solawat itu terbang ke langit, Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan balasannya. Maka jangan heran jika tiba-tiba hatimu tenang, walau masalah belum selesai. Itu karena langit sedang menurunkan sesuatu padamu. Ada kalanya engkau bersolawat dan tidak merasakan apa-apa.
jangan buru-buru menilai bahwa itu sia-sia. Sebab sholawat bekerja di kedalaman. Ia memperbaiki ruhmu pelan-pelan, membersihkan lapisan demi lapisan kegelapan yang menumpuk. Sama seperti hujan yang membasahi tanah yang keras, ia tidak langsung terlihat, tapi perlahan menumbuhkan bunga di waktu yang tepat. Maka yakinlah, setiap sholawat yang kau baca adalah investasi bagi jiwamu. Ia tidak akan pernah hilang. Ia akan kembali padamu di saat yang paling kau butuhkan. Bahkan kelak di akhirat, ketika semua amal diuji, sholawatlah yang datang sebagai syafaat. Maka teruslah bersolawat walau hanya dengan nafas yang berat, sebab langit tahu bagaimana cara membalas cinta yang tulus. Bab 4. Sholawat dan air mata yang membersihkan. Ada jenis air mata yang tidak muncul karena sakit fisik, bukan pula karena kehilangan dunia. Ia mengalir diam-diam saat lisan menyebut nama Rasulullah dan hati terbuka untuk merasakannya. Air mata itu tidak minta izin untuk jatuh dan tidak bisa dipaksa agar keluar. Ia muncul karena ruh sedang disentuh oleh cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut kehidupan. Dan air mata semacam itu bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan terdalam, tanda bahwa ruh sedang dihidupkan kembali oleh cinta yang tulus. Banyak orang merasa harus kuat setiap hari, menahan segalanya sendirian. Tapi manusia sejati bukan yang tak pernah menangis, melainkan yang tahu kepada siapa ia menangis. Ketika sholawat dilafazkan dalam keadaan hati lelah, maka ia menjadi seperti pelukan dari langit. Ia menenangkan, menghangatkan, dan mengalirkan energi lembut yang selama ini tak pernah kita rasakan dari dunia. Dan kadang cukup dengan 10 kali sholawat saja, air mata pun jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena ruh akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Sholawat membuka pintu-pintu dalam jiwa yang selama ini tertutup rapat. Ia mengajak kita melihat luka-luka lama yang belum sembuh, kesalahan yang belum kita maafkan, dan cinta yang belum kita beri ruang. Saat pintu-pintu itu terbuka, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa yang muncul. Maka air mata pun menjadi bahasa yang paling jujur. Ia keluar tanpa kata, tapi maknanya dalam. Aku sedang pulang. Dan tahukah engkau bahwa setiap air mata yang jatuh karena cinta kepada Rasulullah tidak pernah sia-sia? Ia dicatat oleh malaikat sebagai tanda cinta sejati. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa mata yang menangis karena rindu kepada Nabi akan dinaungi di hari ketika tiada naungan selain darinya. Maka jangan pernah malu jika sholawat membuatmu menangis. Itu bukan kesedihan, itu adalah pemurnian. Ruhmu sedang dibasuh oleh cahaya, dan itulah tangisan yang paling suci. Biarkan air mata itu jatuh. Biarkan ia membawa pergi kekerasan hatimu, kesombonganmu, dan kelelahan yang tak kau akui. Biarkan sholawat menjadi air yang menyirami benih iman dalam dadamu, agar tumbuh menjadi pohon yang rindang. Sebab yang menangis karena sholawat adalah mereka yang telah disentuh oleh kasih sayang Allah melalui kekasihnya. Bab 5. Jalan pulang ruh melalui sholawat. Di dalam setiap diri manusia, ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Kita mencoba memenuhinya dengan dunia, dengan harta, dengan pengakuan, dengan hubungan yang fana. Tapi kerinduan itu tetap ada, karena ia bukan rindu kepada sesuatu di dunia, tapi kepada rumah asal ruh, kepada Allah melalui Rasulullah. Dan sholawat adalah jalan sunyi yang mengantarkan ruh kita pulang, langkah demi langkah, zikir demi zikir, dengan damai yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sholawat bukan hanya jalan ibadah, tapi juga jalan kembali. Kembali kepada siapa kita sebenarnya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, kita mudah lupa bahwa diri ini adalah ruh yang sedang menempuh perjalanan. Sholawat mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tujuan, melainkan jembatan. Dan Rasulullah adalah penunjuk jalan di tengah gelapnya kabut dunia. Maka ketika kita bersolawat, kita bukan sedang memuji semata, tapi sedang memohon agar dituntun pulang dengan selamat dalam cinta. Saat ruh mulai tersesat, sholawat datang seperti cahaya kecil dalam gelap. Mungkin awalnya hanya cahaya redup, tapi jika engkau istiqomah, cahaya itu akan membesar. Ia menerangi jalan yang tak terlihat oleh mata dunia. Ia menunjukkan arah ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh kendaraan, tak bisa disentuh oleh tangan. Sebab jalan pulang ruh bukan jalur yang biasa.
ia hanya bisa dibuka oleh rasa, dan rasa itu tumbuh lewat solawat. Engkau bisa membaca 1000 solawat dalam sehari, tapi jika hatimu tidak hadir, maka ruhmu tetap jauh. Namun cukup satu solawat yang lahir dari kedalaman jiwa, maka ia bisa menembus langit dan mengetuk pintu rahmat. Itulah keajaiban solawat. Ia bukan pada jumlah, tapi pada kualitas rasa. Maka berhentilah menghitung dan mulailah merasakan. Sebab rohmu tidak membutuhkan hitungan, tapi kehadiran cinta yang nyata. Dan ketika ruh mulai menemukan jalannya, engkau akan merasa berbeda. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi dirimu tidak lagi sama. Engkau tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah iri. Sebab ruh yang sudah mencium wangi solawat tidak lagi tertarik pada debu dunia. Ia hanya ingin satu hal, tetap berada dalam jalan pulang, menuju Allah bersama kekasihnya. Bab 6. Rahasia cinta yang tak pernah padam. Cinta dunia memiliki batas. Ia bisa pudar saat usia bertambah, berubah ketika keadaan berubah, bahkan menghilang hanya karena kesalahpahaman yang sepele. Tapi ada satu cinta yang tidak berubah, bahkan sejak sebelum kita dilahirkan. Itu adalah cinta Rasulullah kepada umatnya. Cinta yang tidak menuntut syarat, tidak tergantung balasan. Ia mendoakan kita, bahkan sebelum kita tahu cara menyebut namanya. Maka ketika kita bersolawat, itu bukan sekadar bentuk pujian. Itu adalah balasan kecil dari cinta besar yang tidak terbayangkan. Bayangkan saat Rasulullah berdiri malam-malam, dalam sujudnya ia menangis bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Ia memohon agar umatnya diampuni. Ia menahan lapar, menahan cacian, berjuang dalam peperangan, bukan karena ingin dikenang, tetapi agar kelak kita bisa mengenal cahaya. Dan ketika kita mengucap satu solawat, kita sedang menyambut cinta yang tak pernah padam itu. Kita sedang menjawab panggilan yang telah lama ada dalam diri kita, tapi baru kini disadari. Cinta kepada Rasulullah bukanlah cinta biasa. Ia tidak seperti cinta manusia yang menuntut balasan dan pengakuan. Ia adalah cinta yang menyucikan. Ia mengangkat kita dari gelap meski kita belum pantas. Dan solawat adalah bukti bahwa ruh kita masih mampu mencintai yang benar. Maka jangan heran jika setelah membaca solawat, hatimu terasa ringan. Karena cinta sejati tidak membebani, ia justru melepaskan. Solawat mengajarkan kita cara mencintai tanpa mengikat. Kita mencintai Rasulullah bukan karena melihat wajahnya, bukan karena pernah disentuh oleh tangannya, tapi karena ruh kita mengenali kehadirannya dalam cahaya. Dan itu cukup untuk membuat kita menangis. Sebab cinta semacam ini adalah cinta yang ilahiyah, yang lahir dari hubungan suci antara hamba dan nabi, antara ruh dan cahaya, antara cinta dan keselamatan. Dan di antara semua cinta yang pernah kita miliki, cinta kepada Rasulullah adalah satu-satunya yang akan kita bawa mati. Ia akan menjadi penolong saat tubuh membeku, lidah tak bisa bicara, dan dunia telah berpaling. Maka perbanyaklah solawat, karena setiap solawat adalah surat cinta yang dikirimkan dari bumi menuju langit. Dan langit selalu membalas dengan kelembutan yang tak terduga. Bab 7. Solawat dalam sunyi yang paling dalam. Ada waktu-waktu tertentu di mana dunia terasa menjauh. Teman tidak ada, keluarga sibuk, dan suara-suara yang biasa menemani kini hilang. Dalam kesendirian seperti itu, banyak orang merasa kosong. Tapi bagi ruh yang peka, kesunyian bukanlah kehampaan. Ia justru ladang untuk mendekat, ruang rahasia untuk menyentuh langit. Dan dalam sunyi yang paling dalam, solawat menjadi suara yang mengisi kekosongan itu dengan makna. Ketika kau duduk sendirian, tanpa ponsel, tanpa suara televisi, dan hanya suara nafas yang terdengar, cobalah ucapkan pelan, Allahumma shalli ala Muhammad. Ucapkan seperti kau memanggil seseorang yang sangat kau rindukan. Perlahan ruhmu akan merespons, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Akan muncul getaran halus dalam dada, seperti sapaan yang telah lama engkau tunggu. Itulah ruh yang mulai menjawab. Sunyi adalah kondisi paling jujur. Tak ada topeng di sana, tak ada kepura-puraan. Maka ketika kau bersolawat dalam sunyi, sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan dirimu yang paling sejati.
Dirimu yang tidak sibuk mencari perhatian manusia, tapi sedang duduk di hadapan langit, mengetuk pintunya dengan kesadaran penuh. Dan saat itulah solawat berubah dari bacaan menjadi bisikan cinta, dari rutinitas menjadi penyembuhan. Ada rahasia yang tidak pernah diungkap oleh dunia, bahwa orang yang paling kuat bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam diamnya. Dan dalam diam itu, solawat menjadi sayap. Ia membawamu ke tempat yang tak bisa dicapai oleh kaki. Ia mempertemukanmu dengan rasa damai yang tidak bisa dibeli. Bahkan dalam diam yang sunyi, kau merasa ditemani oleh kehadiran yang hangat. Itu bukan halusinasi. Itu adalah sentuhan ruhani. Maka jangan takut pada kesendirian. Justru dalam sunyi itulah engkau akan menemukan kekasih sejati ruhmu, Rasulullah. Dan setiap kali engkau membaca solawat dalam diam, seakan engkau sedang menulis surat cinta kepada langit. Dan percayalah, langit tidak pernah membiarkan surat itu hilang. Ia akan dibalas dengan cara yang tidak selalu tampak, tapi pasti terasa. Bab 8. Solawat yang menyentuh takdir. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, bahwa hidup ini bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal rahmat. Dan rahmat itu tidak turun sembarangan. Ia turun ketika hati membuka diri, ketika ruh menyerah dengan lembut kepada kehendaknya. Dan di antara semua kunci pembuka rahmat, solawat adalah yang paling halus namun paling kuat. Sebab ia tidak hanya mengetuk pintu rezeki atau ketenangan, tapi juga menggerakkan takdir, pelan, pasti, dan dengan kasih. Takdir manusia seperti aliran air di sungai panjang, kadang deras, kadang tersendat, kadang jernih, kadang keruh. Tapi ketika engkau bersolawat dengan hati yang ikhlas, maka sungai itu mulai berubah arah. Ia menghindari bebatuan yang tajam, mengalir ke tempat yang lebih subur, dan membawa dirimu ke kejutan-kejutan ilahiyah yang tak pernah kau rencanakan. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberuntungan yang mereka alami datang bukan dari kekuatan pribadi, tapi dari solawat yang dibaca diam-diam. Ketika engkau memuliakan Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau sedang menarik perhatian langit. Dan langit tidak membiarkan cinta itu tanpa balasan. Ia mengatur ulang sesuatu di kehidupanmu, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, menyelamatkanmu dari kesalahan besar, atau membuka jalan baru yang tidak pernah kau bayangkan. Dan semua itu bermula dari satu kalimat, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak terlihat besar di lidah, tapi sangat dalam di sisi Allah. Solawat bukan hanya jalan cinta, tapi juga jalan perubahan. Ia bisa membalik takdir buruk menjadi kebaikan yang tidak terduga. Bahkan disebutkan dalam banyak kisah para syalihin, bahwa ada orang yang hidupnya kacau, lalu ia bersolawat terus-menerus hingga Allah memperbaiki jalan hidupnya tanpa ia sadari. Sebab ketika ruh bersinar dengan cinta Nabi, seluruh alam pun ikut melayani perubahan hidupnya. Sebab solawat bukan hanya bacaan, ia adalah cahaya yang mengubah jalur hidup seseorang. Jadi jangan remehkan satu solawat yang keluar dari hati yang terluka. Sebab justru di tengah luka itulah terkadang doa menjadi paling jujur. Dan saat engkau bersolawat dengan linangan air mata, engkau sedang mengukir takdir baru di sisi Allah. Bukan takdir dunia semata, tapi takdir ruhani yang lebih tinggi nilainya dari segala yang bisa dilihat manusia. Bab 9. Solawat yang menghidupkan hati mati. Ada banyak orang yang tubuhnya hidup, tapi hatinya telah lama mati. Mereka masih bernapas, tapi tidak lagi merasa. Tidak menangis saat berdoa, tidak bergetar saat mendengar ayat-ayat suci. Hidup mereka dipenuhi rutinitas, tapi kosong dari makna. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak tahu bahwa hati mereka telah membeku. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Ia tidak membiarkan setiap hati yang mati tetap terkubur. Ia memberi jalan untuk menghidupkannya kembali. Dan salah satu jalannya adalah solawat. Solawat memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh bacaan lain. Ia bisa menembus kebekuan hati dan menyentuh bagian terdalam yang selama ini tertutup oleh dosa, trauma, dan kelelahan. Bahkan jika engkau telah lama merasa kering, tanpa semangat, tanpa rasa syukur, cobalah duduk dan bacalah solawat dengan perlahan, dengan kesadaran penuh bahwa engkau sedang memanggil sosok yang dicintai langit. Maka sedikit demi sedikit, dinding keras dalam dirimu akan retak,
dan air mata akan kembali menemukan jalannya. Banyak orang berusaha menghidupkan hati dengan ilmu, motivasi, atau hiburan. Tapi yang benar-benar menghidupkan hati adalah cinta yang murni. Dan cinta kepada Rasulullah adalah salah satu cinta paling suci yang bisa diakses oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling berdosa. Sebab Rasulullah tidak menolak siapapun. Ia justru datang untuk menyelamatkan yang tenggelam, untuk mengangkat yang jatuh, untuk menyentuh yang dingin. Maka setiap kali kita bersolawat, kita sedang menghidupkan hati kita kembali dengan cinta yang tak mengenal syarat. Solawat bekerja seperti api kecil yang menghangatkan ruangan gelap. Ia tidak selalu terasa besar, tapi jika dilakukan terus-menerus, seluruh ruangan hidupmu akan kembali terang. Engkau akan mulai merasa lagi. Engkau akan menangis lagi, bukan karena terluka, tapi karena ruhmu akhirnya merasakan hangatnya kasih. Dan saat hati hidup kembali, hidup pun berubah warna. Masalah yang dulu membuatmu hancur, kini terasa ringan. Dunia yang dulu mengecewakan, kini tidak terlalu penting. Hati yang hidup adalah hati yang terhubung. Terhubung kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah. Maka jangan pernah berhenti bersolawat, walau hanya 1 kali dalam sehari. Sebab 1 solawat bisa menjadi percikan api yang membakar kegelapan dalam hatimu. Dan jika itu terjadi, maka engkau tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara ruhani. Dan kehidupan ruhani adalah kehidupan yang sejati. Bab 10. Saat solawat menjadi jalan pulang terindah. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa tersesat. Kita mencoba berbagai jalan melalui dunia, hubungan, pencapaian, bahkan kesenangan sesaat, namun tak kunjung menemukan ketenangan sejati. Tapi suatu ketika, di tengah hiruk-pikuk itu, kita duduk dalam diam dan mulai bersolawat. Perlahan tanpa kita sadari, ruh mulai bergerak. Ia tidak berlari, tapi ia pulang. Karena sebenarnya, kita tidak benar-benar tersesat. Kita hanya lupa jalan pulang. Dan solawat adalah peta yang tidak akan pernah pudar. Solawat membawa kita kembali, bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada fitrah kita sendiri, kepada kelembutan, kepada kasih, kepada kesadaran bahwa hidup ini bukan untuk memuaskan dunia, melainkan untuk menyucikan jiwa. Ia mengubah langkah kita dari kegelisahan menuju ketenangan. Ia mengubah arah dari pencarian kosong menjadi pertemuan yang utuh. Dan ketika solawat sudah menjadi bagian dari keseharian, maka seluruh hidup pun menjadi ibadah diam-diam, menjadi gerak cinta yang terus menyala. Ruh yang telah lama haus akan menangis ketika menemukan air. Dan solawat adalah air itu. Ia membasahi rasa yang kering, melunakkan keangkuhan, dan menghidupkan kembali harapan. Banyak orang tidak tahu harus mulai dari mana untuk berubah. Mulailah dari solawat. Bacalah 1 kali, lalu 2, lalu teruskan sampai hatimu terasa hangat. Tak perlu paksaan, sebab solawat bekerja bukan karena jumlah, tapi karena keikhlasan. Dan saat ruhmu sudah merasa cukup kenyang oleh cinta itu, maka engkau tak akan lagi merasa sendiri. Bukan berarti hidup akan langsung mudah, tapi engkau akan tahu kemana harus kembali saat lelah. Engkau tahu kepada siapa harus mengadu saat dunia mengecewakan. Dan engkau tahu bahwa Rasulullah selalu ada dalam setiap nafas solawatmu, menguatkan, mendoakan, dan mencintaimu melebihi yang bisa kau bayangkan. Maka, bukankah itu cukup untuk membuat air mata jatuh dalam syukur dan rindu yang dalam? Dan pada akhirnya, kita semua hanya ingin satu hal, pulang. Pulang dalam keadaan ruh yang damai, pulang dengan hati yang bersih, pulang dengan cinta yang tidak putus. Maka jadikan solawat sebagai bekal sepanjang jalan. Jangan lelah, sebab setiap kalimat yang engkau ucapkan akan menjadi cahaya di hari saat segala cahaya padam, dan menjadi alasan mengapa Rasulullah akan mengenalimu sebagai umatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hatimu hari ini tersentuh, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari Allah melalui cintanya yang mengalir lewat nama kekasihnya, Rasulullah. Setiap solawat yang engkau lafazkan, setiap air mata yang jatuh karena rindu, dan setiap detak hati yang menyebut namanya, semua itu akan menjadi cahaya yang menuntunmu, baik di dunia maupun di akhirat.
Semoga Allah menjaga hatimu tetap lembut dalam zikir, menjaga lisanmu agar terus bersolawat, dan menjadikan ruhmu selalu rindu kepada Rasulullah, hingga kelak engkau termasuk yang berdiri di bawah naungan cinta beliau. Ya Allah, bagi siapapun yang menonton video ini, lapangkanlah dadanya dari segala sesak. Berikanlah ketenangan di tengah badai hidupnya, cukupkan rezekinya, sembuhkan luka-lukanya, dan hadirkanlah rahmat-Mu dalam setiap langkahnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ruhani selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, agar doa dan cinta terus mengalir di antara kita.